Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan bahwa penyerangan Feng Jiuge ke tanah terberkati Langya akhirnya sudah berakhir. Itu jelas kegagalan bagi Feng Jiuge karena dia tidak berhasil menaklukkan tanah terberkati Langya. Namun, meski itu adalah sebuah kegagalan, tetapi itu bukan kekalahan. Faktanya, Feng Jiuge berhasil menjarah banyak hal di tanah terberkati Langya. Dimulai dari aset Fang Yuan, alias adiknya sendiri. Kemudian, ada juga banyak manusia berbulu dan yang paling penting adalah Gunung Danghun. Rasa-rasanya, Fang Yuan yang baru mulai naik daun, baru mulai OP, tapi sudah kena nerf lagi. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana Fang Yuan menyikapi hal ini. Dan ya, tidak menjadi masalah karena hal-hal semacam ini akan menjadi bumbu untuk pengembangan cerita supaya menjadi lebih seru. Karena kalau ceritanya itu mulus-mulus saja kan ya jadi nggak seru. Apalagi novel ini memang sudah terkenal dengan ceritanya yang menarik. Maka, mari sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 306. Benua Tengah, tepatnya di wilayah pengadilan surgawi. Feng Jiuge baru saja tiba dan dia langsung menghadap Peri Ziwei untuk menyampaikan laporan serta temuan yang ia dapatkan selama berada di tanah Langya. Salam hormat kepada Lady Ziwei, kata Feng Jiuge sambil menelangkupkan tangannya sebagai tanda penghormatan. Di dalam istana yang megah itu, Peri Ziwei perlahan membuka mata dan menatap Feng Jiuge. Kemudian, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari matanya dan menyinari seluruh aula dengan kilauan yang menyilaukan. Feng Jiuge tak mengatakan apapun, tapi gu dari jalur informasi yang Feng Jiuge bawa segera mengalir keluar. Ketika Peri Ziwei menerima gu itu, ia langsung memahami situasinya. Feng Jiuge, kamu memang penjaga dao dari yang mulia abadi mimpi besar. Kinerjamu sangat baik, puji Peri Ziwei. Dan mendengar itu, Feng Jiuge pun tersenyum. Lalu, kemudian, Feng Jiuge berkata kepada Peri Ziwei, ini mengenai Guyue Fangzeng. Feng Jiuge membuka apertur abadinya dan mengeluarkan Fangzeng yang saat ini matanya masih tertutup rapat. Dia terlelap karena metode khusus yang digunakan oleh Feng Jiuge. Feng Jiuge lalu meletakkan Fangzeng di tanah sambil tampak menghela nafas. Saya sudah menelusuri jiwanya. Fang Yuan memang benar-benar iblis. Dia dingin dan kejam. Dia bahkan berniat memanipulasi saudaranya sendiri untuk dijadikan seorang immortal dari jalur darah. Namun, satu hal yang lebih tidak saya pahami lagi. Fangzeng hanyalah seorang manusia fana. Bahkan jika dia memiliki hubungan darah dengan Fang Yuan, mengapa Anda begitu memperdulikan dia? Peri Ziwei menjawab dengan tenang. Jalan surga selalu seimbang, yin dan yang saling terkait. Di sekitar sarang binatang berbisa, sering kali tumbuh tanaman penawar racun. Guyue Fangzeng lahir bersama dengan Fang Yuan. Ia adalah rintangan alami yang telah ditetapkan surga
untuk menyeimbangkan Fang Yuan. Kalau Gu Yue Fang Zheng dibina dengan baik, dia pasti akan sangat berguna di masa depan. Mendengar itu, Feng juga mengangguk. Jadi seperti itu, saya mengerti. Pri Ziwei lalu menyelidiki jiwa Fang Zheng, dan setelah selesai, ia tampak menghela nafas. Sayang sekali, Fang Yuan ternyata tidak menyempurnakan immortal jalur darah dan tidak melanjutkan kultivasi jalur darah miliknya. Andaikan dia melakukannya, maka aku bisa menggunakan Dewan Penghakiman Iblis untuk melacak keberadaannya. Dalam pandanganku, Fang Yuan belum menyadari bahwa jalur darah yang dulu ia tempuh di kehidupan sebelumnya sebenarnya adalah jebakan dari kehendak surga. Saat ini, dia mungkin berhenti karena dia dilindungi oleh pengaturan kehendak surga di masa lalu. Nasibku sekarang belum diperbaiki. Kekuatan jalur keberuntungan jelas jauh lebih unggul saat ini. Feng Zhuge, kamu bisa berhasil kali ini karena statusmu sebagai penjaga Dao dan keberuntunganmu cukup kuat untuk tidak ditekan oleh Fang Yuan. Mendengar itu, Feng juga mengangguk. Lalu bagaimana kita akan menangani Gunung Danghun? Dan bagaimana dengan Gu kebijaksanaan yang saat ini masih ada di tanah terberkati Langya? Pri Ziwei lalu menjawab dengan senyum. Kita akan membawanya keluar. Sekarang, keluarkan dulu Gunung Danghun. Feng juga sempat tertegun. Dia lalu mengeluarkan Gunung Danghun dari apertur miliknya. Penampilan Gunung Danghun cukup berbeda dari sebelumnya. Gunung Danghun seharusnya besar, namun saat di dalam istana ini, Gunung Danghun menyusut hingga sebesar telapak tangan. Dia tampak kecil dan juga indah. Pri Ziwei lalu mengulurkan tangannya, dan Gunung Danghun melayang perlahan ke arahnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ia tampak takjub, lalu mengangguk dengan puas. Dengan menggunakan gunung ini, kita memiliki persediaan gunyali yang tak terbatas. Feng Jinhuang juga akan sangat diuntungkan. Penjelajahannya ke alam mimpi juga akan berjalan dengan mulus. Mendengar itu, Feng Zhuge tentu sangat senang, karena dia bisa membantu putrinya. Pri Ziwei lalu termenung sejenak dan berkata, "Untuk Gu kebijaksanaan, kita harus mendapatkannya. Feng Zhuge, kau boleh beristirahat dulu sekarang. Aku perlu waktu untuk menyusun rencana yang matang." Bagaimanapun, jika mereka kembali menyerang tanah terberkati Langya saat ini, maka pihak lawan pasti akan sangat waspada dan mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin Fang Yuan bahkan juga sudah kembali. Oleh karena itu, Pri Ziwei perlu merancang strategi yang tepat. Baik, tanpa banyak bertanya, Feng juga lalu memberi hormat dan meninggalkan tempat Pri Ziwei. Dia keluar dari pengadilan surgawi dan kembali ke sekte afinitas roh. Setelah Feng juga pergi, Pri Ziwei pun meninggalkan istana. Dia membawa Gunung Danghun menuju ke sebuah aula yang tampak gelap. Ada 3 aksara terukir di plakat pintu masuk aula itu. Aula Penindasan Jiwa. Itu adalah tempat di mana jiwa spektral dipenjara. Dan Pri Ziwei tampak tersenyum kecil saat dia melangkah masuk dan membawa Gunung Danghun ke hadapan jiwa spektral. "Oh jiwa spektral, lihatlah apa yang kubawa," ucap Pri Ziwei dengan lembut.
Namun jiwa spektral tetap diam membisu, tak merespon Peri Ziwei. Melihat itu Peri Ziwei mengangguk. Kau benar-benar keras kepala dan tak bisa diperbaiki. Tapi aku tidak membawa gunung ini kemari untuk menggoyahkan tekadmu. Aku tahu kau pernah menggunakan gunung ini sebelumnya. Bahkan kau juga membudidayakannya di masa lalu. Aku memiliki sebuah gerakan yang mampu mengusik pikiranmu. Selama aku punya objek yang berkaitan erat denganmu, aku dapat menarik keluar semua ingatanmu yang terhubung dengannya. Mendengar itu, jiwa spektral tetap diam. Sementara senyum Peri Ziwei mulai memudar, sorot tajam melintas di matanya. Selama ini, Peri Ziwei terus terusik dengan sikap keras kepala dari jiwa spektral. Dia ingin menggali ingatan penting dari jiwa spektral, namun usahanya hampir tak pernah membuahkan hasil. Kini, dengan Gunung Danghun di tangannya, Peri Ziwei melihat sebuah peluang besar. Ia memutuskan untuk segera menggunakannya. Dalam sekejap, gerakan pembunuh abadi diaktifkan. Seluruh aula penindasan jiwa bergetar hebat. Kemudian, cahaya yang menyilaukan mulai memenuhi ruangan. Gunung Danghun memancarkan kilau terang, dan cahaya itu menyelimuti tubuh jiwa spektral. Jiwa spektral berusaha menolak, tetapi kekuatan gerakan ini terlalu besar. Kemudian, potongan-potongan ingatannya yang berkaitan dengan Gunung Danghun mulai terseret keluar. Ingatan itu ditampilkan di hadapan Peri Ziwei. Tergambarlah masa ketika jiwa spektral masih muda dan menemukan Gunung Danghun secara kebetulan. Ia terkejut sekaligus gembira waktu itu. Setelah melewati berbagai macam rintangan, jiwa spektral lalu berhasil memperoleh Gunung Danghun dan mulai membudidayakannya secara diam-diam. Ia memutar otak, mengembangkan metode untuk memindahkan Gunung Danghun. Dan setelah menaklukkan rintangan yang lain, ia menyimpannya sebagai harta pribadi. Kemudian, jiwa spektral menciptakan jalur jiwa, dan seiring waktu, dia menemukan berbagai kegunaan baru dari Gunung Danghun. Gunung itu tidak hanya digunakan untuk menciptakan gunyali, tetapi jiwa spektral juga mulai menggunakannya sebagai formasi Danghun. Dengan memanfaatkan tanda dao jalur jiwa dan tanda dao jalur bumi yang ada di Gunung Danghun, jiwa spektral berhasil membuat formasi Gu yang sungguh luar biasa. Melihat semua itu, Peri Ziwei tampak menyipitkan mata. Oh, ternyata ada formasi abadi Danghun. Lantas, mengapa selama ini Fang Yuan tidak mengaktifkannya? Apakah dia merasa cukup aman di dalam tanah terberkati Langya? Atau justru formasi ini membutuhkan terlalu banyak Gu immortal? Peri Ziwei mulai curiga. Tetapi setelah melihat bagian berikutnya, ia menemukan jawaban dari pertanyaannya itu. Jadi, setelah Gunung Danghun digunakan sebagai bagian dari formasi, dia tidak akan lagi menghasilkan gunyali. Dan itu sungguh merugikan jika Fang Yuan yang melakukannya. Peri Ziwei melanjutkan pengamatannya. Ingatan-ingatan yang diperlihatkan terus menayangkan perjalanan kultivasi dari jiwa spektral bersama dengan Gunung Danghun. Meskipun sebagian tampak tak berguna, beberapa di antaranya mengandung informasi surgawi penting yang bisa sangat menguntungkan pengadilan surgawi. Beberapa di antaranya mengandung informasi kultivasi yang penting yang bisa sangat membantu dan menguntungkan pengadilan surgawi.
Terdapat satu kenangan saat jiwa spektral setelah mencapai peringkat 9, dia menempatkan Gunung Danghun di dalam sumur kota dan dia memodifikasinya dengan gerakan pembunuh abadi. Kenangan ini mengguncang batin Peri Ziwei. Gerakan pembunuh ini sungguh luar biasa. Sumur kota adalah wilayah terpencil dari jalur aturan di antara surga dan bumi. Dengan menggunakannya, jiwa spektral benar-benar mampu menghapus konflik antara tanda dao jalur jiwa dalam Gunung Danghun serta tanda dao jalur waktu. Inilah yang memungkinkan terciptanya asal-usul Gu Janin Abadi berdaulat. Peri Ziwei mulai menyimpulkan efek khusus dari Gu Janin Abadi, ditambah lagi dengan informasi yang sebelumnya ia dapatkan dari pertarungan mereka dengan Fang Yuan. Peri Ziwei telah mengambil kesimpulan, dan dugaannya itu benar. Alasan mengapa Gu Janin Abadi Fang Yuan tidak mengalami konflik antar tanda dao itu semua berkat peran City Well dan juga gerakan pembunuh tertib buatan jiwa spektral. Untuk melakukan pengaturan ini, jiwa spektral juga telah membayar mahal untuk memodifikasi Gunung Danghun dan memang hasilnya sepadan. Ia kemudian dapat menggunakan gerakan pembunuh jalur waktu untuk memulihkan kondisi Gunung Danghun dengan sangat mudah. Ingatan berikutnya menunjukkan deduksi gerakan pembunuh abadi yang dilakukan jiwa spektral menggunakan dasar dari Gunung Danghun. Gerakan itu sangat kuat dan mengerikan, namun sekaligus dapat merusak Gunung Danghun. Sesekali jiwa spektral harus menggunakan metode jalur waktu untuk mengembalikan Gunung Danghun ke kondisi semula. Metode ini sungguh luar biasa. Tak heran, ia bisa melangkah ke peringkat 9. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Mata Peri Ziwei bersinar terang saat dia terus-menerus melayangkan pujian. Gerakan-gerakan pembunuh abadi itu merupakan informasi kultivasi yang sangat berharga, dan itu bisa memberikan keuntungan besar bagi pengadilan surgawi. Di antara gerakan-gerakan itu, satu gerakan lain menarik perhatian dari Peri Ziwei. Gerakan ini mampu menyalakan Gunung Danghun dan memicu ledakan jiwa yang mengerikan. Jiwa makhluk hidup manapun bisa dinyalakan dan diledakkan. Padahal ledakan jiwa dari binatang buas saja sudah sangat kuat, apalagi kalau itu adalah ledakan jiwa Gunung Danghun. Peri Ziwei bahkan tak mampu membayangkan kalau itu sampai terjadi. Menggunakan tanda dao jalur jiwa dari gunung ini untuk memicunya, sungguh cerdik. Tapi tunggu, pupil mata Peri Ziwei menyusut tajam. Ia menyadari ada yang tak beres. Boom! Dalam sekejap, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Gunung Danghun hancur berkeping-keping. Peri Ziwei maupun jiwa spektral yang sama-sama berada dalam jangkauan ledakan itu, mereka terkena imbasnya. Sementara itu, di perbatasan selatan, ini beberapa waktu sebelum ledakan terjadi, raungan naga menggema di udara. Segudang naga menyerbu ke langit, menghancurkan seluruh medan perang abadi yang tersisa di sana. Sisik-sisik naga perak memantulkan cahaya saat Fang Yuan melesat seperti kilat. Sambil melarikan diri, dia menerima banyak pesan permintaan bantuan. Apa? Tanah terberkati Langya diserang oleh pengadilan surgawi dan Feng Jiuge yang memimpinnya. Membaca itu, Fang Yuan tertegun. Dia lalu membaca pesan berikutnya. Jadi tanah Langya sudah dikalahkan. Walaupun banyak immortal benua tengah yang gugur, Feng Jiuge berhasil kabur.
Fang Yuan membaca pesan dari Langya, lalu membandingkannya dengan informasi yang ia dapatkan dari rambut keenam. Bagaimanapun, rambut keenam saat ini adalah bawahannya. Dari informasi yang dia dapatkan dari rambut keenam, Fang Yuan segera memahami situasi yang ada di sana. Jadi, Feng Jiuge melihat situasinya tidak menguntungkan dan akhirnya memutuskan untuk mundur atas inisiatifnya sendiri. Namun, tempat ini bukanlah tempat yang cocok untuk memikirkan semua itu. Bisa jadi, Immortal peringkat 8 dari jalan kebenaran di perbatasan selatan sedang bergerak ke arahnya. Maka Fang Yuan berpikir dengan cepat, dan ada beberapa langkah yang harus ia lakukan. Tapi sebelum dia pergi, Fang Yuan membentuk segel di tangannya. Lalu kemudian, Gunung Danghun yang berada di benua tengah meledak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah metode yang sudah Fang Yuan siapkan sejak lama. Dan ini juga alasan kenapa tadi Gunung Danghun tiba-tiba meledak saat berada di tangan peri Ziwei. Fang Yuan tampak menghela nafas. Pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya. Jelas bahwa mereka telah merencanakan semua ini sejak lama. Metode untuk menarik gunung itu sangat langka. Namun Feng Jiuge bisa langsung mengambil Gunung Danghun. Ini jelas bagian dari rencana mereka untuk melumpuhkan pondasiku. Sayangnya, mana mungkin Gunung Danghun milikku bisa diambil begitu saja. Fang Yuan memang menempatkan Gunung Danghun di tanah terberkati Langya. Di satu sisi, semua itu dilakukan untuk menunjukkan ketulusan Fang Yuan dalam bekerja sama dengan Langya. Sekaligus untuk mendorong Sekte Langya agar aktif mengelola bisnis Gunyali. Hal itu bisa menghemat waktu dan tenaga Fang Yuan. Namun, di sisi yang lain, Fang Yuan juga telah menyiapkan langkah pencegahan. Fang Yuan tidak pernah khawatir kalau Sekte Langya ataupun Immortal yang lain benar-benar merebut Gunung Danghun. Karena Fang Yuan bisa meledakkan Gunung Danghun kapanpun dia mau, dan di dalam apertur abadinya, saat ini Fang Yuan berdiri di depan sebongkah batu besar. Fang Yuan lalu mengaktifkan landscape kembali semula. Setelah itu, bongkahan batu merah itu perlahan membesar. Ya, bongkahan batu ini merupakan bagian dari Gunung Danghun yang telah lama Fang Yuan simpan sebagai tindakan jaga-jaga. Kini, karena tubuh utama dari Gunung Danghun telah meledak, batu ini menjadi satu-satunya bagian Gunung Danghun yang tersisa di dunia. Saat Fang Yuan menggunakan landscape kembali semula, maka batu ini perlahan mulai membesar dan bertumbuh seperti Gunung Danghun sedia kala. Metode ini pernah Fang Yuan gunakan dulu ketika dia mengakali Sekte Bangau Abadi, di mana waktu itu Fang Yuan ceritanya membunuh Fang Zheng. Tetapi rupa-rupanya Fang Yuan menyimpan lengan Fang Zheng dan menggunakan itu untuk menghidupkan kembali Fang Zheng yang telah dia bunuh. Ya, salah satu kecerdikan Fang Yuan yang patut untuk dikagumi. Walaupun sebenarnya metode yang Fang Yuan saat ini gunakan itu masih punya kelemahan, di mana landscape kembali semula yang ia gunakan itu hanyalah Gu peringkat 6, sehingga Fang Yuan memerlukan waktu lebih untuk mengembalikan Gunung Danghun ke ukuran semula. Dan prosesnya tentu akan sangat lama, karena perbandingannya Gu landscape kembali semula itu hanya peringkat 6. Sementara yang sedang coba dipulihkan adalah sebuah domain terpencil yang setara dengan material peringkat 9. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Fang Yuan, karena pada akhirnya Gunung Danghun akan tetap berada di tangan Fang Yuan. Sementara itu,
Fang Yuan memutar otak. Dia bisa menebak bahwa pengadilan surgawi telah lama menyusun rencana untuk menyerang tanah terberkati Langya. Ditambah, serangan ini juga dipimpin langsung oleh Feng Zhuge. Secara keseluruhan, kerugian yang diderita Fang Yuan tentu sangat besar. Apalagi dia juga gagal dalam mengambil kembali Raja Wali. Kemudian dia juga kehilangan Gunung Danghun dan terpaksa dihancurkan. Untuk bisa digunakan kembali, Fang Yuan masih butuh waktu serta esensi abadi. Dan yang terakhir, Fang Zheng yang kini tertangkap. Hal itu membuat rencana kultivasi jalur darah milik Fang Yuan ikut terhenti. Untungnya, Gu Kebijaksanaan tidak tertangkap ataupun dihancurkan. Kalau Feng Zhuge waktu itu memutuskan untuk menghancurkan Gu Kebijaksanaan, maka Fang Yuan tidak punya peluang untuk menyelamatkan Gu Kebijaksanaan itu. Ya, syukur untungnya Feng Zhuge tidak melakukannya. Dan hal ini membuat Fang Yuan merasa lega. Tetapi pada saat yang sama, tindakan ini juga menjadi pertanda bahwa serangan dari pengadilan surgawi masih belum berakhir. Mundurnya Feng Zhuge atas kehendaknya sendiri adalah isyarat bahwa pengadilan surgawi pasti sedang menyiapkan serangan lanjutan. Pertanyaannya, kapan mereka akan menyerang kembali dan siapa yang akan dikirim oleh pengadilan surgawi? Metode apa yang akan mereka gunakan kali ini? Semua ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan teliti. Akhirnya, Fang Yuan tiba di sebuah lembah terpencil. Dia menyembunyikan diri supaya tidak menjadi incaran dari para immortal peringkat 8 dari perbatasan selatan. Kini, ia telah pergi cukup jauh dari lokasi pertempuran tempat dia berada sebelumnya. Dia juga sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Jadi, seharusnya ia akan aman untuk sementara waktu. Di sana, Fang Yuan membangun formasi Gu dan menyembunyikan auranya dari penginderaan dari luar. Fang Yuan mulai duduk bersila. Dia memejamkan mata dan mulai melakukan deduksi. Setelah beberapa saat, Fang Yuan membuka matanya lagi. Ia telah memahami seluruh keadaan yang terjadi selama dia terkurung di dalam medan perang. Fang Yuan berkata, "Tak diragukan lagi, Gu Perjalanan Abadi berada di tangan pengadilan surgawi. Tampaknya Gu itu juga sudah ditingkatkan ke peringkat 7 dan Gu itu juga digunakan untuk serangkaian gerakan pembunuh. Segala perubahan yang terjadi di tanah terberkati Langya memang tidak luput dari pengamatan Langya. Dan Langya juga telah mengirimkan rincian informasinya pada Fang Yuan sehingga Fang Yuan dapat melakukan deduksi. Ya, asal dia punya cukup petunjuk dan ditunjang oleh pencapaiannya dari jalur kebijaksanaan, Fang Yuan bisa memahami bagaimana Feng Zhuge menyerang tanah terberkati Langya secara tiba-tiba. Fang Yuan berpikir, untuk mencegah Gu Perjalanan Abadi, aku sudah mengubah tampilan luar Gunung Danghun. Tapi kelompok Feng Zhuge tetap bisa muncul di atas 3 benua. Kebocoran informasi ini kemungkinan besar terkait dengan hilangnya immortal berbulu itu. Mengubah landscape 3 benua membutuhkan upaya besar. Namun, bahkan jika itu dilakukan, tidak ada jaminan kalau investigasi dari pengadilan surgawi tidak akan berhasil menemukannya. Kalau dugaanku benar, meskipun para immortal dari pengadilan surgawi gagal, tetapi dari cara Feng juga mundur dengan mudah, jelas mereka masih memiliki beberapa langkah yang belum digunakan di dalam tanah terberkati Langya. Berbagai pemikiran dengan cepat melintas di benak Fang Yuan. Pengadilan surgawi memang jarang bergerak, tetapi sekalinya mereka bergerak, dampaknya benar-benar bisa menghancurkan. Andai saja Fang Yuan tidak menyiapkan sejumlah langkah pencegahan, tanah terberkati Langya
mungkin sudah jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Memang, pengadilan surgawi adalah lawan yang paling berbahaya karena tak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang masih mereka sembunyikan. Fang Yuan tampak menghela nafas, lalu dia mulai menghubungi Lang Ya. Dia menjelaskan situasinya dan juga menyampaikan dugaannya bahwa Lu Weiyin kemungkinan besar adalah pewaris dari Yang Mulia Bumi Surga. Lang Ya mungkin masih merasa tidak puas karena Fang Yuan tidak hadir untuk mempertahankan tanah terberkati mereka. Namun, karena semua yang dikatakan Fang Yuan itu adalah kebenaran, Lang Ya tidak bisa mempermasalahkan masalah ini lebih jauh. Singkatnya, mereka harus memikirkan apa yang akan terjadi di depan. Lang Ya berkata, pengadilan surgawi memang gagal kali ini, tetapi mereka telah menemukan keberadaan Gu Kebijaksanaan. Jadi mereka pasti akan kembali. Fang Yuan, kamu adalah tetua tertinggi kedua sekte Lang Ya. Sekarang sekte membutuhkan kekuatanmu. Kamu harus kembali dan menjaga sekte ini. Fang Yuan hanya tersenyum. Tidak mungkin. Fang Yuan tidak akan mau kembali dengan cara seperti itu. Tanah terberkati Lang Ya memang telah banyak membantunya, bahkan dapat dikatakan sebagai markasnya. Tapi hal itu tidak cukup untuk mengikat Fang Yuan untuk berada di dalam tanah terberkati Lang Ya. Pengadilan surgawi saat ini sangat kuat, dan bila mereka berhasil memulihkan Gu Nasib, maka mereka tak akan terkalahkan. Kalau Fang Yuan tetap tinggal di sana untuk menjaga tanah terberkati Lang Ya, maka pihak pengadilan surgawi pasti akan senang, karena itulah yang mereka inginkan. Jika Fang Yuan kembali, maka perkembangannya akan sangat terhambat. Jadi, dia harus keluar dan menjelajahi dunia demi memperoleh sumber daya kultivasi agar dia dapat tumbuh lebih cepat. Begitu dia mencapai kekuatan tertentu, Fang Yuan akan pergi dan mengambil warisan sejati teratai merah. Tak peduli seberapa besar bantuan dari warisan itu kelak, tapi ia harus menghancurkan rencana pengadilan surgawi untuk memulihkan Gu Nasib dalam waktu 10 tahun. Hanya dengan begitu, maka Fang Yuan bisa bertahan hidup. Itulah satu-satunya jalan keluar yang Fang Yuan punya. Kalau tidak, setelah Gu Nasib dipulihkan sepenuhnya, hampir semua Gu Immortal di dunia akan berada di dalam kendali nasib. Berapa banyak iblis dunia lain seperti dirinya yang bisa selamat dari itu? Pengadilan surgawi akan sekali lagi berada di puncak kekuasaan, dan saat itu Fang Yuan tak akan punya harapan sedikit pun untuk melawannya. Bahkan jika tanah terberkati Lang Ya diserang, atau bahkan jika Gu Kebijaksanaan dihancurkan, semua itu tak akan menggoyahkan rencana kultivasiku. Cahaya kejam melintas di mata Fang Yuan saat mengatakan itu. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan hal ini kepada Lang Ya. Saat ini, Fang Yuan masih terikat oleh perjanjian aliansi. Namun, dia telah menjaga aktivasi formasi pembersih jiwa sebagai bentuk perlindungan. Dan itu bukan hanya sekedar simbolis. Kemudian, Fang Yuan dengan santai mengirimkan pesannya pada Lang Ya. Sebelum itu, bukankah kita masih perlu membahas soal kompensasi? Ekspresi Lang Ya seketika berubah. Ia teringat akan perjanjian yang dulu dia buat bersama dengan Fang Yuan. Isi perjanjian itu, kalau Gunung Danghun atau Gu Kebijaksanaan hilang ataupun hancur, maka Lang Ya harus memberikan kompensasi 10 kali lipat dari nilainya. Gu Kebijaksanaan memang selamat, dan untuk itu Lang Ya merasa lega. Tetapi Gunung Danghun, setidaknya untuk saat ini, Gunung Danghun memang telah dirampas oleh pengadilan surgawi. Kau juga tahu, jika pengadilan surgawi mendapatkan Gunung Danghun, mereka akan memiliki persediaan gunyali yang nyaris tak terbatas.
itu akan menjadi dorongan besar bagi mereka. Kata Fang Yuan menekan Langya dengan nada tenang namun menohok. Tak perlu kau katakan lagi. Aku akan memberimu kompensasi. Kau tak perlu khawatir, jawab Langya dengan wajah masam. Ya, aku percaya padamu. Lagi pula tak mungkin tetua tertinggi pertama akan mengingkari kata-katanya, jawab Fang Yuan yang kemudian tertawa kecil. Jadi kompensasi apa yang kau inginkan? Tanya Langya. Tatapan Fang Yuan sedikit berkilat. Tentu ada hal yang ia inginkan. Sejak perjanjian kompensasi ini ditetapkan, Fang Yuan tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Dan tanpa membuang waktu, Fang Yuan mengajukan permintaan pertama. Ia menyebutkan tentang Gu Kebijaksanaan. Aku ingin memindahkan Gu Kebijaksanaan ke dalam apertur abadi milikku. Maka dari itu, metode untuk memindahkannya akan menjadi kompensasi pertamaku. Metode ini merupakan inti dari warisan sejati Langya. Fang Yuan telah lama berupaya untuk mendapatkannya, tetapi sebelumnya Langya bersikeras untuk menyimpannya sendiri. Tapi tindakan ini juga bukan tanpa alasan. Langya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Karena kalau Fang Yuan mendapatkan metode ini, maka dia bisa mengambil Gu Kebijaksanaan kapanpun dia mau. Sekarang, mendengar permintaan ini, wajah Langya berubah menjadi masam. Permintaan Fang Yuan ini sejatinya adalah klaim kepemilikan atas Gu Kebijaksanaan. Segala investasi yang telah dilakukan Langya benar-benar menjadi sia-sia. Seolah semua itu dilakukan demi kepentingan Fang Yuan semata. Dengan nada ragu, Langya kemudian berkata, apakah itu benar-benar perlu dilakukan? Jika kita bisa mengendalikan Gu Kebijaksanaan, kita dapat menjadikan Gu Kebijaksanaan sebagai inti untuk membangun rumah Gu kediaman terpencil. Dengan begitu, kita tak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mencegah serangan dari hampir semua pihak di dunia ini. Fang Yuan tersenyum ringan. Tetua tertinggi pertama, gagasanmu memang brilian. Tapi, bukankah terlalu sukar untuk direalisasikan dalam waktu dekat? Apakah kamu yakin bisa mewujudkannya dalam waktu singkat? Langya terdiam. Fang Yuan melanjutkan. Situasi saat ini sangat genting, dan dalam kondisi ini, melindungi Gu Kebijaksanaan akan menjadi semakin sulit. Feng Jiuge telah menemukan keberadaannya. Berarti pengadilan surgawi juga sudah mengetahuinya. Mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, dan pasti mereka akan menyerang tanah terberkati Langya lagi. Jika itu terjadi, bagaimana kalau Gu Kebijaksanaan direbut oleh mereka? Memikirkan ini, Langya menghela nafas panjang. Kata-kata Fang Yuan tidak bisa dibantah. Gagasan kediaman terpencil memang indah, namun pada kenyataannya itu hanyalah sebatas fantasi. Sementara itu, ancaman nyata dari pengadilan surgawi sudah ada di depan mata. Fang Yuan benar, namun Langya belum mau menyerah begitu saja pada rencana Fang Yuan. Tapi sekali lagi Fang Yuan menambahkan, tetua tertinggi pertama, ide tentang kediaman terpencil memang menjanjikan. Tetapi, tidakkah kamu melihat kelemahan fatal di dalamnya? Jika kita benar-benar menjadikan tanah terberkati Langya sebagai tempat perlindungan yang absolut dan damai, apakah para immortal manusia berbulu masih akan memiliki motivasi untuk terus mengembangkan diri? Kita ingin menciptakan tatanan yang mandiri bagi mereka. Tetapi kalau mereka hanya hidup di bawah perlindungan kediaman terpencil, bukankah lambat laun mereka akan kembali pada gaya hidup malas seperti sebelumnya? Mendengar itu Langya tampak bingung. Namun ia tak bisa menyangkal
bahwa perkataan Fang Yuan itu benar-benar masuk akal. Langya sebelumnya terlalu melindungi para immortal manusia berbulu, sehingga mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk bertempur. Bahkan ketika Sekte Bayangan menyerbu tanah Langya, mereka nyaris tak bisa menunjukkan perlawanan. Mereka tidak boleh kembali ke gaya hidup lama mereka. Langya tampak menarik nafas panjang, lalu dengan berat hati dia mengangguk. Fang Yuan, aku akan menyetujui permintaanmu. Aku akan memberimu metode lengkap itu. Dari 10 kompensasi atas Gunung Danghun, metode ini bernilai setengah dari Gunung Danghun. Kau masih punya 9,5. Oke, Fang Yuan tidak tampak khawatir sedikit pun. Lagi pula, roh tanah tidak pernah berbohong. Bertransaksi dengan Langya adalah keputusan yang sangat menguntungkan bagi Fang Yuan. Lalu Fang Yuan berkata lagi, selanjutnya, aku akan meminta kompensasi berikutnya. Aku memerlukan Gu Umur. Jika Fang Yuan memindahkan Gu Kebijaksanaan ke dalam apertur abadi miliknya, maka ia perlu menanggung kebutuhan makan dari Gu Kebijaksanaan. Fang Yuan saat ini memang memiliki beberapa Gu Umur, tetapi ia tidak bisa mengandalkan persediaannya yang terbatas itu. Langya pun tak mempermasalahkannya. Dia menyetujui permintaan ini tanpa ragu. Sebagai roh tanah, Langya bisa terus hidup selama tanah terberkatinya masih ada, sehingga Gu Umur tidak terlalu berguna bagi Langya. Memang, para immortal manusia berbulu dari Sekte Langya juga memerlukan Gu Umur. Tapi sebagai ras varian manusia, mereka memiliki usia yang jauh lebih panjang daripada para manusia sejati. Di sisi lain, memberi makan Gu Kebijaksanaan itu jauh lebih penting daripada sekedar memperpanjang usia mereka. Setelah itu, Fang Yuan menggunakan 1/2 bagian dari kompensasi nilai Gunung Danghun untuk menukar sejumlah besar Gu Umur. Meskipun sebelumnya Fang Yuan telah mengambil sebagian besar persediaan Gu Umur, tapi tanah Langya masih menyimpan cukup banyak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fang Yuan menghitung bahwa kalau dia menggunakan semua Gu Umur yang ia miliki sekarang, untuk dirinya sendiri maksudnya, maka Fang Yuan bisa memperpanjang umurnya setidaknya 4.000 tahun. Bahkan Yang Mulia Iblis Teratai Merah hanya hidup selama sekitar 3.000 tahun. Artinya, kalau Fang Yuan memanfaatkan Gu Umur ini sepenuhnya, ia akan melampaui umur dari Yang Mulia Teratai Merah. Ya, tentu saja semua itu akan bergantung pada syarat bahwa ia tidak boleh terbunuh sebelum umurnya habis. Ya, sekarang masalah Gu Umur telah diselesaikan. Fang Yuan tidak perlu khawatir untuk memberi makan Gu Kebijaksanaan dalam waktu yang cukup lama. Fang Yuan lalu berkata, semua Yang Mulia Abadi dan juga Yang Mulia Iblis memang hidup lama. Namun dalam sejarah, ada banyak immortal peringkat 7 ataupun 8 yang juga mencapai usia ribuan tahun. Tidak sedikit yang hidupnya bahkan lebih lama dibandingkan dengan para Yang Mulia. Tetapi dengan datangnya 5 perang kekacauan, tirai era besar akan terbuka, dan Gu Umur akan menjadi semakin langka. Terlebih lagi, jika Yang Mulia Mimpi Besar berhasil mencapai peringkat 9, maka Gu Umur akan hampir punah. Langit dan bumi tak akan lagi memproduksinya, sampai pada akhirnya cadangannya akan benar-benar habis. Fang Yuan merenung dalam hati. Nilai Gu Umur sangat besar, dan nilainya hanya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan catatan sejarah, banyak ahli dan makhluk tua rela membayar harga berapapun demi memperpanjang hidup mereka, bahkan kalau itu hanya beberapa hari. Saat ini, kompensasi yang Fang Yuan terima dihitung dengan nilai pasar. Maka itu jelas membuat Fang Yuan sangat untung dalam kesepakatan ini.
Tentu saja, kalaupun ia mampu membangun kembali Gunung Danghun, keuntungan yang akan Fang Yuan peroleh juga akan semakin besar. Setelah menyelesaikan kompensasi untuk Gu Umur, Fang Yuan lalu menukar satu kompensasi penuh Gunung Danghun untuk memperoleh sejumlah besar poin kontribusi sekte serta immortal Gu Penakluk Bintang. Fang Yuan beberapa kali meminjam Gu Immortal ini sebelumnya dan terbukti itu sangat berguna bagi Fang Yuan. Dengan demikian, dari 10 kompensasi atas Gunung Danghun, Fang Yuan masih memiliki 7 di antaranya. Kini Fang Yuan mengincar warisan yang paling besar. Fang Yuan berkata, "Aku ingin menukar 7 kompensasi ini dengan sesuatu dari dalam sekte Langya," kata Fang Yuan. Langya langsung menegang dan buru-buru bertanya, "Apa yang kamu ingin tukarkan?" Fang Yuan tersenyum dan dia berkata, "Tentu saja, aku mau makna sejati dari jalur penyempurnaan." "Apa? Kau benar-benar tahu bahwa sekte memiliki makna sejati dari jalur penyempurnaan?" Langya hampir melompat karena terkejut. Ini adalah rahasia terbesar di dalam sekte Langya dan bisa dikatakan harta paling berharga yang mereka simpan. Apa itu makna sejati? Ya, sebenarnya dulu kita sempat menyebutnya sebagai infuse makna. Tapi infuse makna itu lebih merujuk kepada prosesnya. Yang diterima itu adalah makna sejati, yang mana bisa dianggap sebagai sejenis kehendak. Kalau kita lihat dari jalur kebijaksanaan, dia terdiri dari 3 elemen, pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, dari ketiganya, makna sejati adalah yang paling berharga dan paling dicari oleh semua orang, baik itu Master Gu ataupun para immortal. Di dataran es di wilayah utara yang sebelumnya diciptakan oleh pertempuran dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh, di sana mengandung makna sejati. Oleh karena itu, ketika seorang Master Gu menjalani kenaikan ke tingkat immortal, mereka akan memperoleh infuse makna dan mendapatkan makna sejati dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Jika seorang immortal memperoleh makna sejati ini, maka pencapaian mereka dalam jalur transformasi atau kekuatan, dalam konteks ini infuse makna punya Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh, maka pada 2 jalur ini mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan. Sama seperti yang Fang Yuan alami dulu, di mana kedua pencapaiannya itu bisa mencapai titik Grandmaster. Selain dalam fenomena infuse makna, untuk mendapatkan makna sejati, sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu menggunakan alam mimpi. Fang Yuan telah menjelajahi sejumlah alam mimpi dan berhasil meningkatkan pencapaiannya dalam berbagai jalur karena dia menyerap makna sejati yang terdapat di dalam alam mimpi itu. Dengan demikian, makna sejati biasanya mengindikasikan peningkatan level pencapaian. Mengapa pada era 5 wilayah yang penuh dengan kekacauan di kehidupan pertama Fang Yuan disebut sebagai zaman yang luar biasa? Sebab utamanya karena munculnya alam mimpi di seluruh dunia. Pada titik itu, banyak orang yang menjelajahi alam mimpi dan memperoleh makna sejati, sehingga level pencapaian mereka meningkat drastis. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai jenius dan elit dari segala penjuru, yang kemudian saling bertarung dan membentuk era kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pentingnya makna sejati tak perlu diragukan, dan makna sejati yang tersembunyi di dalam sekte Langya memiliki asal-usul yang besar. Bagaimanapun, makna sejati ini berasal dari leluhur rambut panjang atau tubuh sejati dari Langya. Dia adalah sosok ahli besar dari jalur penyempurnaan peringkat 8. Dia dikenal sebagai immortal jalur penyempurnaan nomor 1 pada masanya.
Dan sepanjang sejarah umat manusia, hanya tercatat 3 tokoh puncak dalam jalur penyempurnaan. Pertama, eksentrik tua Tianan, lalu kemudian yang kedua adalah immortal tua Kong Jue, dan leluhur rambut panjang alias Lang Ya. Bahkan ketika itu surga pencuri atau Benji Sun ataupun The Great Sun, yang mana keduanya berada di masa yang hampir berdekatan, mereka mengakui keunggulan Lang Ya dalam jalur penyempurnaan. Buktinya, kedua immortal itu pernah meminta Lang Ya untuk menyempurnakan Gu untuk mereka. Menurut catatan, leluhur rambut panjang telah menyempurnakan setidaknya 38 Gu immortal sepanjang hidupnya. Jumlah itu sebenarnya adalah sebuah ringkasan konservatif yang mana belum mencakup berbagai legenda dan rumor yang beredar. Kalau seluruh rumor itu ikut dihitung, maka jumlah Gu immortal yang ia sempurnakan mungkin sudah lebih dari 100 Gu immortal. Dan yang lebih mengejutkan, bahwa sebagian besar Gu immortal yang dia sempurnakan bukanlah peringkat 6, melainkan peringkat 7 dan juga peringkat 8. Nah, jika Fang Yuan bisa mendapatkan makna sejati dari peninggalan Lang Ya, maka pencapaiannya dalam jalur penyempurnaan akan melonjak ke tingkat Grandmaster Agung, langsung, instan. Walaupun ya Grandmaster Agung masih berada satu tingkat di bawah Grandmaster tertinggi, tetapi memang untuk mencapai tingkatan Grandmaster tertinggi, seseorang itu harus melampaui semua fondasi dunia dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang inovasinya mutlak. Fang Yuan menyadari bahwa dirinya belum mencapai titik itu. Jika dia memperoleh makna sejati jalur penyempurnaan, maka ia hanya akan mewarisi tingkat pencapaian leluhur rambut panjang, bukan melampauinya. Tapi meski begitu, itu sudah cukup bagi Fang Yuan. Ia tidak punya ambisi untuk menjadi Grandmaster tertinggi, karena Grandmaster Agung pun sudah cukup untuk membuatnya unggul dari seluruh immortal jalur penyempurnaan yang ada di dunia saat ini. Dengan makna sejati itu, Fang Yuan akan melonjak dari gundukan kecil menuju puncak gunung tertinggi. Yah, lagi pula, Gu adalah esensi dari langit dan bumi, sementara manusia adalah roh segala makhluk. Tidak ada yang namanya Gu terkuat di dunia. Yang ada adalah para immortal terkuat. Mereka yang bisa menggunakan Gu dengan bijak dan tepat. Dan bagaimana seseorang bisa menjadi immortal yang terkuat? Nah, alasannya ada berbagai faktor. Salah satu faktor penentu paling penting adalah tingkat pencapaian. Mencapai pencapaian jalur penyempurnaan di tingkat Grandmaster Agung berarti memiliki pondasi tertinggi. Sisanya akan menyusul dengan sendirinya. Menukar 7 kompensasi yang nilainya setara dengan 7 kali Gunung Danghun dengan makna sejati, apakah Fang Yuan akan rugi? Jelas tidak. Sekalipun dia memiliki beberapa puluh Gunung Danghun, itu hanya berarti dia memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Tapi, kalau dikatakan sumber daya apa yang paling berharga, sebagian besar Gu immortal di dunia akan menjawab dengan tegas dan lugas satu persepsi yang sama, yaitu tingkat pencapaian. Maka itulah yang Fang Yuan inginkan. Mendengar permintaan ini, Lang Ya menolaknya dengan tegas. Kau ingin makna sejati jalur pemurnian yang ditinggalkan oleh tubuh utamaku? Itu tidak akan pernah terjadi. Fang Yuan sudah mempersiapkan diri untuk sikap dari Lang Ya ini. Ia tampak tersenyum dan berkata, "Tetua tertinggi pertama, Sekte Lang Ya telah menyimpan makna sejati ini selama 300.000 tahun. Jika hanya disimpan tanpa pernah dimanfaatkan, apa bedanya semua itu dengan batu di pinggir jalan? Atau
Apakah kamu ingin menyerahkan makna sejati jalur pemurnian ini kepada para manusia berbulu? Langya menggelengkan kepala. Sejak berdirinya tanah terberkati Langya, aku sudah memikirkan untuk mewariskannya pada para manusia berbulu. Tapi pada akhirnya, aku belum menemukan mereka yang memenuhi kualifikasiku. Nah, kalau begitu berikan saja padaku, ujar Fang Yuan segera. Kau bahkan lebih tidak layak, sahut Langya dengan nada tajam. Fang Yuan tertawa kecil. Langya memegang doktrin supremasi ras manusia berbulu. Dia sepenuhnya percaya bahwa manusia berbulu jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Dan dia percaya bahwa dunia seharusnya berada di bawah kekuasaan para manusia berbulu. Dalam pandangan Langya, manusia biasa seharusnya bergantung pada perlindungan mereka untuk bertahan hidup. Karena itu, dia tidak hanya meremehkan para immortal manusia, tetapi juga tidak menganggap Fang Yuan memenuhi syarat atau bahkan bisa disebut tidak layak sama sekali. Makna sejati dari tubuh utamaku adalah pusaka tertinggi milik ras manusia berbulu kami. Bahkan jika harus diberikan kepada Master Gu manusia berbulu paling rendah sekalipun, hal itu tetap lebih baik daripada kuberikan makna sejati itu padamu. Demikian kira-kira perkataan dari Langya. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan bujukan selanjutnya akan menjadi penentu. Fang Yuan berkata serius, "Tetua tertinggi pertama, kamu pasti paham betapa gentingnya situasi kita saat ini. Serangan pertama pengadilan surgawi memang gagal, tetapi akan ada serangan kedua atau bahkan ketiga. Mereka tidak akan berhenti sampai berhasil mendapatkan tanahmu atau bahkan menghancurkan tanahmu sepenuhnya." "Ya, aku juga memahami itu," saut Langya. Fang Yuan lalu berkata lagi, "Kalau aku memiliki makna sejati jalur pemurnian, kekuatanku akan meningkat pesat. Aku akan lebih percaya diri untuk membantu Sekte Langya melawan pengadilan surgawi. Sekte sudah banyak membantuku. Tempat ini adalah rumah bagiku. Aku tidak akan tinggal diam menyaksikan pengadilan surgawi yang hendak menghancurkannya. Jika aku mencapai tingkat Grandmaster Agung pada jalur pemurnianku, aku bisa menyempurnakan Gu Immortal dan memperkuat formasiku di tanah terberkatimu. Kamu juga tahu bahwa aku mewarisi warisan Sekte Bayangan yang berisi banyak informasi mengenai pengadilan surgawi serta 10 sekte kuno di benua tengah. Sebelumnya, kita hanya bertukar warisan utama. Sekarang aku bisa membagikan informasi tersebut sepenuhnya. Aku telah menyimpulkan bahwa kelompok Feng Jiuge menggunakan gerakan pembunuh berbasis Gu perjalanan abadi untuk menyerang tanah terberkati Langya. Setelah masalah kompensasi ini selesai, aku akan menggunakan Gu kebijaksanaan untuk menyusun metode perlindungan terhadap gerakan itu. Lalu, tentunya kamu juga tahu bahwa aku memiliki banyak bawahan elit dalam pertempuran. Itu akan sangat membantu tanah terberkatimu." Langya terdiam. Semua yang dikatakan Fang Yuan masuk akal. Di masa damai, pertimbangan semacam ini mungkin akan diabaikan oleh Langya. Tapi dalam situasi sekarang, tekanan dari pengadilan surgawi sungguh sangat besar. Dan serangan berikutnya bisa saja datang sewaktu-waktu. Langya menyadari kelemahan besar mereka. Raksasa perak memang setara dengan immortal peringkat 8. Tapi dalam pertempuran melawan Feng Jiuge, banyak kekurangannya yang terungkap. Mereka butuh lebih banyak kekuatan tempur. Dan kekuatan tempur terkuat dari Sekte Langya saat ini tetap berfokus pada Fang Yuan. Langya lalu berkata, "Fang Yuan, jika kamu memang perlu menyempurnakan Gu, biarkan aku yang melakukannya. Jangan lupakan bahwa masih ada para tetua tertinggi lainnya.
mereka juga akan membantumu." Mendengar itu, Fang Yuan tersenyum. "Aku tidak meremehkan kemampuanmu atau mereka. Aku sudah melihat hasilnya saat meminta bantuan mereka menyempurnakanku. Tapi, apakah kemampuan kita semua setara dengan kemampuan dari Grandmaster Agung? Tentu tidak. Selain itu, bukankah berbeda antara meminta orang lain menyempurnakanku dan menyempurnakannya sendiri?" Mendengar itu, Lang Ya terdiam. Ia tak bisa membantah kebenaran logis itu. Namun, logika saja tak cukup. Fang Yuan juga tahu bahwa ia harus menyentuh perasaan Lang Ya. Fang Yuan berkata lagi, "Tetua tertinggi pertama, interaksi kita selama ini selalu terbuka dan jujur. Kamu pasti memahami posisiku sekarang. Tidakkah kamu tahu betapa sakitnya hatiku saat mendengar tanah terberkati Lang Ya diserang, sementara aku sendiri tertangkap dan tidak bisa bergerak? Rasanya seperti ada api yang membakar dadaku. Aku membenci diriku sendiri karena aku tak bisa segera kembali tepat waktu. Bagaimanapun, Sekte Lang Ya adalah rumahku. Di dunia yang luas ini, hanya di dalam Sekte Lang Ya aku merasa diterima. Meskipun aku manusia, aku ingin menjadi bagian dari ras manusia berbulu. Sayangnya, takdir mempermainkanku. Aku dilahirkan sebagai manusia, bukan manusia berbulu yang luhur. Jika kamu memang mau, aku bersedia mengubah diriku secara permanen menjadi manusia berbulu. Aku rela hidup di tanah terberkati Lang Ya selama-lamanya, menikahi Suer dan mempersatukan ras-ras varian yang lain. Aku tentu akan membantumu mewujudkan cita-cita agar manusia berbulu menguasai dunia." Kata-kata Fang Yuan mengalir dengan emosi yang begitu kuat, sehingga dia sendiri sampai merinding mendengar perkataannya. Lang Ya menghela nafas panjang. "Oh Fang Yuan, aku memahami perasaanmu dan aku memang sudah mengetahuinya. Tapi ini masalah besar. Aku harus mempertimbangkannya dengan cermat untuk saat ini. Aku belum bisa memberimu keputusan." Sinar tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia tahu bahwa dia tak bisa membiarkan Lang Ya mengambil waktu terlalu lama, karena semakin lama harapannya akan semakin kecil. Karena itu Fang Yuan berkata, "Tetua tertinggi pertama, kamu benar. Ini memang keputusan besar yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggu jawabanmu. Selama waktu itu, aku akan mengawasi pergerakan dari pengadilan surgawi. Aku akan melaporkan setiap tanda-tanda yang mencurigakan kepadamu dengan segera." Kata-kata ini menggugah hati Lang Ya dan mendorongnya untuk membuat keputusan. Lang Ya menghela nafas getir dan kemudian berkata, "Situasi saat ini memang genting. Jika aku terus mempertahankan makna sejati itu, bahkan tanah terberkati Lang Ya pun mungkin tak akan aman. Fang Yuan, kau adalah bagian dari kami. Aku percaya padamu. Jujur saja, jika kamu adalah manusia berbulu, aku pasti sudah menyerahkan seluruh tanah terberkati Lang Ya kepadamu. Bahkan makna sejati jelas akan kuberikan padamu. Dengan mempertimbangkan semua situasi ini, aku akan menyerahkan makna sejati dari tubuh utamaku padamu. Kau harus melakukan yang terbaik untuk sekte." Fang Yuan segera menjawab, "Tentu saja tetua tertinggi pertama. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu." Kali ini Fang Yuan berhasil menaklukkan Lang Ya. Dia berhasil mempengaruhi Lang Ya dan mendapatkan makna sejati dari jalur pemurnian atau jalur penyempurnaan. Dan kedepannya Fang Yuan akan bangkit dan dikenal sebagai sosok yang memiliki jalur penyempurnaan di tingkat Grandmaster Agung. Ya, itu sedikit perencanaan Fang Yuan yang membuatnya di kondisi yang sangat baik, karena
dia juga tidak jadi kehilangan Gunung Danghun. Dengan pengaturannya yang cerdik, dia berhasil merebut kembali Gunung Danghun walaupun sekarang kondisinya masih dalam perbaikan. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan Gunung Danghun itu sendiri. Dan Ani rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.